wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Saya bernama Al Rauf, NIM 19103055 dengan rekan saya Marcel Kurniawan, NIM 19103051. Kami akan menjelaskan tentang mata kuliah Politik Indonesia. Kami mendapat tugas yaitu membuat suatu makalah mengenai partisipasi politik publik. Partisipasi politik publik. Kata partisipasi selama ini diterjemahkan sebagai peran serta atau keikutsertaan. Konotasinya paling populer partisipasi publik, yaitu keikutsertaan untuk membicarakan agenda yang telah dipatok oleh pemerintah. Secara politis, partisipasi perlu dimaknai sebagai keikutsertaan untuk ikut ambil bagian dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Jelasnya keikutsertaan yang dilakukan bukan dalam ataupun menolak proposal kebijakan pemerintah, namun juga mengutamakan menolak proposal kebijakan pemerintah, namun juga mengusulkan adanya kebijakan tertentu kalau hal itu memang diperlukan, sekalipun belum disiapkan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal itu, perlu ditegaskan bahwa dalam tulisan ini, kata partisipasi tidak harus dikaitkan dengan keikutsertaan agenda pemerintah. Dikutip dari jurnal Rahim, partisipasi adalah hak politik yang sebetulnya sudah dijamin dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Namun jaminan itu tidak pernah dirumuskan secara operasional. Partisipasi dalam proses politik yang pernah dirumuskan secara demokratis melibatkan interaksi individu atau organisasi politik dengan negara yang diungkapkan melalui tindakan terorganisir, melalui pemungutan suara, kampanye, dengan tujuan mempengaruhi wakil-wakil pemerintah. Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat yang menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Di dalam masyarakat yang masih terkebelakang, urusan pemerintahan dan politik dianggap sangat hanya urusan atau golongan elit tertentu. Umumnya para petani, buruh, dan pedagang kecil merupakan golongan penduduk yang kurang menyadari bahwa kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya, mereka juga dapat mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah yang berpihak kepadanya dan kekuatan politik. Pengertian partisipasi politik dalam perspektif sosiologi politik terdapat dalam International Encyclopedia of the Social Science yang dikutip oleh McCloskey 1972-252, yaitu partisipasi politik partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui hal mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa. Dan secara langsung atau dengan tidak langsung berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan umum. Definisi lain berdasarkan Handbook of Politics Science yang dikutip Ni dan Verbal mengungkapkan partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat untuk tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson, kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal dan ilegal, efektif atau tidak efektif. Itu merupakan menurut Huntington dan Nelson. Bentuk-bentuk partisipasi politik publik, yaitu perilaku politik seseorang dapat dilihat dari bentuk partisipasi politik yang dilakukannya. Bentuk partisipasi politik dilihat dari segi kegiatan, dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif yaitu bentuk partisipasi berorientasi pada segi masukan dan keluaran suatu sistem politik. Misalnya kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah,
mengajukan kritik, saran, perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan yang bayar pajak. Ikut dalam serta kegiatan pemilihan umum, memilih pimpinan pemerintahan. Partisipasi pasif. Bentuk partisipasi ini berorientasi pada segi keluaran suatu sistem politik, misalnya kegiatan mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan bentuk salah setiap keputusan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Marcel Heri Kurniawan. Oke, terima kasih Bang Rauf. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini terdapat partisipasi politik menurut para ahli. Cohen atau Outhoff. Menurut Simon, satu, partisipasi dalam perbuatan keputusan. 2, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. 3, partisipasi dalam pemanfaatkan hasilan. 4, partisipasi dalam evaluasi. Menurut Sulaiman, partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka. Partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi dalam bentuk dukungan. Faktor-faktor dan penghambat partisipasi politik publik. 1. Faktor perangsang politik. Faktor perangsang politik adalah suatu dorongan terhadap seorang pemilih agar mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. 2. Faktor karakteristik pribadi seorang. Faktor di mana watak sosial seseorang pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap berbagai masalah. 3. Faktor karakteristik sosial. Faktor status sosial, ekonomi, kelompok, ras, etnis, dan agama seorang yang akan mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seorang dalam beraktivitas. 4. Faktor situasi atau lingkungan politik. Dan 5. Faktor pendidikan. Faktor pendorong dan penghambat partisipasi publik. 1. Kebijakan individu. Induk organisasi selalu berubah. Organisasi atau badan yang dipandang elit politik dalam tubuh sesuatu organisasi masyarakat atau seorang pemilih selalu mengubah kebijakan terhadap partisipasi yang ada dengan yang baru sesuai dengan kondisi. 2. Pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan politisnya tidak independen dan berada dalam hubungan suatu organisasi induknya, baik sifatnya konsultasi maupun koordinasi. 3. Dukungan yang kurang dari induk organisasi dalam rangka menyukseskan kegiatan politik. Apabila terdapat dukungan yang kurang selama proses partisipasi politik, maka akan menghambat aktivitas politik memilih. Manfaat dari partisipasi politik publik menurut Arbi Sanit memberi dukungan kepada pengusaha pemerintah yang dibentuk secara sistem politik yang dibentuknya. Sebagai usaha yang menunjuk kelemahan dan kekurangan pemerintah. Sebagai tantangan terhadap pengusaha, maksud menjatuhkannya sehingga diharapkan terjadi perubahan struktural dan pemerintah dan dalam sistem politik. Manfaat dari partisipasi politik publik. Manfaat partisipasi publik bagi pemerintah, mendorong program-program pemerintah sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masuk
masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. Sebagai sarana untuk memberi masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Terima kasih atas presentasi kami malam ini. Saya serahkan kepada Arahub selanjutnya. Demikianlah rekan-rekan yang dapat kelompok 12 sampaikan mengenai partisipasi politik publik. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon dimaafkan. Lebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.